Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi di hari Senin 8 Agustus 2022. Bersama saya Dea Davina di Top 3 News Kompas TV. Brigadir Eliezer resmi mengajukan diri untuk menjadi Justice Collaborator mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Pengajuan Justice Collaborator disampaikan pengacara Eliezer ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Eliezer sebelumnya mengaku siap mengungkap kasus Brigadir Yosua dan mengubah keterangannya dalam BAP yang baru. Eliezer dijerat pasal 338 KUHP soal pembunuhan. Namun diduga ada pelaku lain dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Pengajuan perlindungan ke LPSK untuk membuat terang pengungkapan kasus dan mencari pelaku utamanya. Jungto pasal 55 dan 56 KUHP itu menyatakan bahwasanya Baradae selaku pelaku dan juga selaku turut serta melakukan. Dalam konteks ini tentunya ada pelaku yang lebih besar atau ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana. Jadi untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan, termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya, tentunya Baradae dengan rasa plong dengan hati yang matang, dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi Justice Collaborator. Jadi dengan demikian pada hari ini atas persetujuan dari Baradae kami mengajukan surat permohonan pengajuan perlindungan saksi. Selanjutnya, sahabat Kompas TV, Baradae dan Brigadir RR telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua atau Brigadir J. Namun hari ini, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua sudah ada 3 orang. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua tak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Setelah sebelumnya ada penambahan tersangka baru Brigadir RR, kini Mahfud MD malah menyebut tersangkanya sudah ada 3 orang. Menurut Mahfud, kini kinerja kepolisian sudah terhitung cepat. Mahfud pun mengapresiasi kinerja Kapolri Listio Sigit yang berkomitmen membuka kasus ini secara terang dan transparan. Kan sudah tersangkanya udah 3. Tersangka 3 itu bisa berkembang dan pasalnya itu 338, 340 dia yang baru ya, pembunuhan berencana. Nah itu nanti akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi perannya, apakah aktor intelektual atau ke eksekutor gitu. Ya dan perkembangannya sebenarnya cepat loh untuk kasus yang seperti itu, yang punya code of silence di sebuah lingkungan yang banyak code silence gitu. Lalu sekarang udah 3 tersangka, kemudian pejabat-pejabat tingginya sudah bedol, deso, sudah. Saya kira yang dilakukan oleh Kapolri itu tahapan-tahapannya dan kecepatannya cukup lumayan, tidak jelek banget kan nih. Yang terakhir, sahabat Kompas TV, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan partainya menjadi calon peserta di pemilu 2024. Uniknya, mereka mendaftar ke KPU secara bersamaan. Prabowo dan Caimin tiba di kantor KPU pada hari Senin sore. Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar kompak mendaftarkan partainya sebagai calon peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum. Prabowo dan Caimin menyerahkan berkas pendaftaran peserta pemilu kepada Ketua KPU Hashim Asyari. Kekompakan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa menjadi momentum kedua partai berkomitmen lebih erat bekerja sama di masa depan. Di dalam saya sampaikan kepada pimpinan KPU penghargaan kita atas kerja keras KPU dan kita pun sebagai peserta pemilu, dan saya yakin juga kawan-kawan dari PKB juga sama semangatnya, sama itikadnya, kita ingin jadi peserta pemilu yang baik. Sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi di hari ini. Sekarang saatnya saya Dea Davina pamit undur diri. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya.